Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan semuanya. Perkenalkan, nama aku Velia Pratiwi. Aku lulusan dari Politeknik LP3 Jakarta Kampus Harvest City Cilengsi tahun 2020, tahun kemarin ya, dari jurusan Multimedia Komunikasi Visual. Kalian boleh panggil aku Velia atau Tiwi. Tapi sebenarnya aku sih lebih sering dipanggil Velia, tapi terserah deh gitu. Oh iya, by the way, aku senang banget karena kali ini bisa dapat kesempatan untuk sharing hal yang keren banget menurut aku, dan ini pasti juga bakalan keren banget menurut kalian ya. Karena tema kali ini yang mau aku bahas adalah tips menjadi generasi produktif untuk merdeka bermimpi demi meraih cita-cita. Wow, merdeka bermimpi, apaan tuh ya? Kita persingkat dulu deh ya tentang merdeka bermimpi itu. Nah, apa sih Kak merdeka bermimpi itu? Oke, singkatnya gini, merdeka itu artinya kan bebas, sedangkan mimpi itu tujuan hidup, ya nggak sih? Tapi merdeka itu bebas dan punya aturan. Buat kamu mendapatkan tujuan hidup kamu atau mimpi kamu, itu kamu perlu yang namanya aturan mainnya. Gimana sih caranya? Tapi kamu bebas mau bermimpi seperti apa. Silahkan mimpi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya, nggak apa-apa. Bikin list mimpi yang banyak kalau bisa. Aku tuh dulu punya mimpi banyak banget sampai sekarang, tapi ya itu, karena nggak konsisten, jadi susah dijalaninnya. Tapi teman-teman semua percaya deh, buat kalian yang punya mimpi berarti kalian hebat. Karena apa? Kalian punya cara berpikir melangkah ke depan. Gimana nih caranya supaya aku berkembang? Kayak gitu ya kan? So, jadi merdeka bermimpi buat aku adalah bagaimana caranya kita membuat mimpi sesuai dengan passion kita, lalu menjalaninya dengan aturan supaya tercapai kayak gitu. Itu buat aku. Mimpi menurutku adalah tujuan hidup. Oke, mimpi adalah semangat hidupku. Mimpi adalah tujuanku di masa depan. Mimpi buat aku adalah seperti jantung, ya kan? Manusia kalau nggak punya jantung, hidupnya berarti nggak bisa hidup ya, dia meninggal. Sama, kalau kita nggak punya mimpi, itu rasanya kosong. Kayak ya udah, hidup segan, mati pun tak mau gitu kan. Sederhananya kayak gitu. Jadi mimpi buat aku adalah tujuan aku, semangat aku untuk terus menjalani hidup, supaya aku terus bisa memberi manfaat kepada orang lain lewat mimpi-mimpi aku. Wah, ini menarik banget teman-teman. Karena apa? 3 tahun kuliah di LP3I, semuanya itu di dunia kerjaku yang sekarang kepake semua ilmunya. Terus aku juga seneng banget karena apa? Karena banyak prakteknya. Kebetulan aku tuh anaknya nggak suka terlalu banyak teori. Aku lebih seneng kita action, kita praktek. Kemudian ke kuliah di LP3 itu dosen-dosennya luar biasa keren. Itu aku amazed banget, serius, karena dosennya adalah praktisi handal di dunia kerja. Jadi beliau-beliau ini tahu nih bagaimana dunia kerja sesungguhnya, apa aja sih yang perlu dipelajari mahasiswanya gitu, kayak gitu. Terus kemudian aku senang dengan kedisiplinannya. Kedisiplinannya itu kayak misalnya pakai seragam, kita harus pakai sepatu pantofel buat yang laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan yang harus pakai hak minimal 3 cm. Itu hal-hal kayak gitu sebenarnya terlihat kecil tapi punya dampak yang besar pada saat nanti kalian bekerja gitu. Terus aku juga seneng banget karena kalau kuliah di LP3I kita belajar public speaking setiap hari. Bayangin teman-teman, setiap hari kita harus ceramah 7 menit di depan teman-teman semua nih, depan kelas ya, sebelum memulai mata kuliah apapun isinya. Jadi selain melatih public speaking, kita sharing banyak hal tentang kebaikan supaya bisa dicontoh teman-teman yang lain. Habis itu baru belajar. Wah, keren banget kan? Itu cuma ada di LP3I loh. Kemudian aku juga seneng banget karena manajemennya bagus banget. Pelayanan manajemen di LP3I itu luar biasa. Dari pengalamanku, beberapa institusi yang pernah aku lewatin, baru LP3I yang punya style atau manajemen yang luar biasa
melayani mahasiswa-mahasiswanya. Luar biasa cepat banget. Kalau ada dosen yang nggak bisa hadir, langsung di SMS, di broadcast semuanya, di WhatsApp semuanya. Kalau dosennya nggak bisa hadir, langsung dikasih tahu kapan diganti kelasnya. Kalau ada info apa-apa, semuanya di broadcast cepet. Kita baru datang nih mau ke akademik, belum salam hai kak gitu ya, kita udah disenyumin duluan, kan seneng ya. Terus kita juga dilayani dengan sangat baik sekali gitu. Terus aku juga senang banget di LP3I karena memberikan fasilitas mahasiswa-mahasiswanya yang tidak memiliki device yang cukup gitu, terutama di jurusan aku gitu, multimedia. Itu kan butuh device yang luar biasa agak mahal ya supaya lancar. Kita diberikan kebebasan untuk menggunakan lab terserah kita, yang penting pas jamnya pulang kita pulang ya, itu buat ngerjain tugas kita walaupun bukan di hari mata kuliah itu berlangsung. Nah itu aku senang banget guys, ramah-ramah juga. Jadi aku senang banget kuliah di LP3I karena ya itu selain manajemen, terus pelayanan, terus kemudian dosennya, pengalaman fasilitas, juga adalah sistem belajarnya yang full banyak prakteknya gitu. 30% teori, 70% praktek. Bayangin semuanya pakai di dunia kerja. Oke, I want to share a little story about my passion in my jobs. Jadi sebenarnya teman-teman, tumbuh dan tangguh itu adalah kata kerja yang saling berkaitan. Nah, tumbuh artinya kita berarti pelan-pelan melangkah lebih baik ke depan. Kalau tangguh artinya kita siap menghadapi apapun yang diberikan atasan. Contohnya aku nih di tempat kerja gitu ya, simpelnya gitu. Aku seorang graphic designer di tempat kerjaku. Nah kemudian tugasku awalnya adalah mendesain promosi di salah satu marketplace ya. Nah terus atasanku bilang nih ke aku kalau ternyata perusahaan punya Facebook dan Instagram yang perlu diurus dan diperbaiki, dan aku harus melakukan perbaikan itu. Jadi mulai ngepost kontennya, bikin captionnya gimana, terus kemudian bikin lagi riset hashtagnya seperti apa setiap hari. Itu dipost 1 hari 3 kali. Wow, 1 hari 3 kali plus kerjaan aku yang lain. Itu kan menantang banget ya. Tapi aku percaya di balik itu semua pasti ada satu hal yang bisa aku tangkap, benefitnya apa buat aku. Kemudian aku jalanin, lama-lama akhirnya aku menjadi seorang social media marketing karena aku mengurus sosial media. Bagaimana cara buat konten plan, terus bikin postingan yang menarik, caption, riset hashtag, dan schedule post. Jadi ternyata aku baru sadar bahwa ternyata challenge yang kemarin atasan aku kasih ke aku adalah bagaimana caranya aku bisa bertumbuh lebih baik, satu langkah lebih maju dibanding yang lain, dan punya ilmu lebih banyak selain graphic design, lalu tangguh dalam menghadapi semua tantangannya, sabar, rajin belajar, terus nggak malu buat bertanya sama yang udah bisa, dan lain-lain. Itu tangguh dan tumbuh menurut aku. Jadi buat anak muda zaman sekarang, jangan sampai deh yang namanya gak mau bekerja keras ya. Kita harus tangguh dan tumbuh, oke? Jadilah manusia yang lebih baik setiap harinya. Jangan menjadi manusia terbaik, karena itu nggak ada gitu ya teman-teman. Terus terang, kalau menurut data yang pernah aku baca bahwa 10 tahun ke depan dunia IT dan kreatif akan berkembang. Jadi skill apa yang paling relevan ada 2, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill tuh yang kayak gimana? Hard skill tuh kayak ngedesain, fotografi, terus kemudian coding, terus kemudian bikin program dan segala macamnya deh yang bentuknya hard skill. Nah, soft skill tuh seperti apa? Soft skill itu seperti critical thinking, terus problem solving kayak gitu, disiplin itu juga termasuknya soft skill. Habis itu ada yang namanya public speaking. Aku ngasih contoh itu aja. Kenapa? Karena kalau kita cuma punya hard skill tapi nggak punya soft skill, itu kurang banget. Pun sebaliknya, kalau kita punya soft skill tapi nggak punya hard skill, itu juga nggak imbang. Jadi yang imbang adalah dua-duanya.
Wow, that's karena aku juga masih dalam proses meraih mimpi aku akan share sebuah apa ya, bisa dibilang cerita sedikit bahwa gimana caranya Kak meraih mimpi. Pertama, kayak yang tadi aku bilang, buat list dulu mimpi kamu apa aja. Buatlah 10 paling nggak, 10 list. Nanti diambil 5, habis 5 diambil 2, habis 2 diambil lagi 1, sisa 2. Dari 2 ini, kamu cari mana yang dominan mau kamu jadiin mimpi utama kamu. Nah, dari 1 ini, silakan jadikan 1 mimpi yang akan kamu capai sebaik-baiknya. Terus setelah kita punya set goals gitu, aku punya goals, punya satu mimpi gitu, misalnya di tahun depan aku pengen jadi seorang social media marketing misalnya ya gitu. Gimana ya caranya? Gini, 1 tahun ke depan berarti ada 12 bulan sejak hari ini gitu. Nah, selama 12 bulan itu, setiap bulan kan ada 30 hari, ada 4 minggu, ada 4 kali hari minggu. Nah, jangan semuanya dipakai buat main atau istirahat. Boleh sih sesekali main atau istirahat, tapi kalian pakai waktu itu untuk belajar tentang materi social media marketing, misal. Nah, terus gimana sih Kak caranya? Oke, kayak gini, gampang banget. Kita buat plan terdekat dulu, 1 tahun misalnya. 1 tahun ini aku mau belajar social media marketing gitu. Gimana ya Kak caranya? Karena aku pengen jadi sosmed marketing nih, aku pengen jadi sosmed spesialis nih gitu. Aku mau belajar sosmed, gampang. Caranya sih gampang. Nah, yang pertama adalah itu berarti kamu udah punya set goals. Udah set goals mau jadi social media specialist. Terus mau belajar selama 1 tahun. Kemudian 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Setiap bulan ada 4 minggu. 4 minggu ini sisain satu minggu tuh 2 jam aja buat belajar tentang social media marketing. Sekarang udah banyak e-course-nya di internet dari yang free sampai berbayar. Kalian bisa ikutin itu. Kemudian itu artinya kalau 1 minggu 2 jam berarti 1 bulan kalian udah belajar 8 jam untuk sosial media. Belajar sosial media because kalian mau jadi sosial media spesialis misalnya. Bayangin 8 dikali 12. Wah, udah berapa banyak jam tuh yang dipakai. Habis itu yang selanjutnya adalah setelah kalian buat jadwal itu, kalian buat yang namanya list. Misalnya, di minggu pertama aku mau belajar tentang Instagram dulu deh. Di Instagram itu ada apa aja? Kamu list dulu, kamu pelajarin satu-satu. Kalau sudah dipelajarin, habis itu kamu bisa checklist. Oh, udah kelar, kayak gitu. Nah, kemudian habis itu, yang selanjutnya adalah jangan malu bertanya sama orang yang udah pernah join di bidangnya atau orang yang udah bekerja di bidangnya. Tanya aja sebanyak-banyaknya. Tanya ke dosen kalian, tanya ke teman kalian, tanya ke kakak-kakak kelas, kakak-kakak kalian gitu. Yang orang-orang yang memang bekerja di bidang yang ingin kamu kerjakan nanti, sosial media misalnya gitu kan. Nah, di situ yang berikutnya adalah take action. Percuma kalian bikin set goals terus bikin plan sebaik mungkin tapi nggak dijalanin, itu percuma banget. Take action, pokoknya lakuin. Mau gimana nanti hasilnya, jalanin dulu, konsisten dulu 1 tahun. Percaya deh, kalau kalian konsisten 1 tahun aja belajar kayak tadi sesuai dengan apa yang kalian suka, gak harus sosial media, misalnya tentang desain digital imaging, misalnya tentang bagaimana cara membuat video, bagaimana cara membuat banyak hal yang bisa kita pelajari gitu. Percaya, 1 tahun kemudian kamu akan jauh lebih matang dan jauh lebih mengerti apa itu yang kamu kerjakan. Kamu akan lebih mahir. Intinya gitu, kamu akan lebih mahir. Dan ini poin penting ya kan, dan ini poin plus juga nih buat kita sebagai generasi muda. And setelah itu jangan lupa buat terus update tentang teknologi. Karena zaman sekarang teknologi itu cepet banget berkembangnya. 1 detik udah berubah. Kalau kalian belajar sosial media aja,
baru 3 bulan udah ganti algoritma. Nah, itu kan berarti percepatannya luar biasa kan? Ada fitur-fitur baru gitu. Itu contoh kecilnya. Jadi update yang baik-baik nih, update tentang apa yang kamu suka. Karena kalau itu sudah sesuai passion kamu pasti bakalan senang banget ngejalaninnya. Nah teman-teman, makasih banyak ya yang udah pada nonton, dan semoga ini bermanfaat nih buat kalian semuanya, buat kita semua, supaya kita bisa menjadi generasi yang produktif untuk meraih mimpi sambil merdeka bermimpi. Bermimpilah kamu setinggi langit, siapapun bisa bermimpi. Jangan pernah batasi mimpimu. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.